Makanya jangan sampai ini kan perkara memecah belah, betul? Betul. Ini memecah belah. Alasannya apa? Kita pribumi harus bangkit. Woi goblok, saya juga pribumi. Kalau mau kebangkitan pribumi, apa urusannya sama Pak Alawi? Kalau mau kebangkitan pribumi, ayo sama-sama kita bangun, ayo sama-sama kita berdiri. Untuk apa? Untuk membenahi ekonomi Indonesia yang dimana 95% dipegang oleh Cina, dipegang oleh asing. Kalau memang mau tujuannya kebangkitan pribumi, nah tujuan kebangkitan pribumi yang dihantam habaib, apa urusannya? Emang ada habaib yang nyolong uang negara? Hah? Pernah dengar habaib nyolong uang negara? Habaib maling rakyat, habaib jadi koruptor. Yang jadi penyanyi ada Ahmad Albar, yang jadi artis, yang jadi apa kalau suka nanya-nanya itu di TV, Najwa Shihab, ada ya, ada. Jadi kalau mau kebangkitan pribumi, tetapi yang dihantam habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah melihat bersama mengenai video dari Bahar bin Smith. Aduh, ini sudah menunjukkan bahwasanya Bahar bin Smith ini sudah mulai kelabakan, mulai stres berat menghadapi gempuran yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Bahwasanya teman-teman ya, yang ada di Yaman sana itu ada 180 orang lebih, yaitu dari golongan Ba'alawi, itu sudah melakukan tes DNA. Dan hasilnya teman-teman, itu orang Arab bukan, apalagi zuriat Nabi, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini membuktikan bahwasanya nasab Alawi seperti Bahar bin Smith, Bapak Rizik Shihab, Hanif Al-Attas, dan Habib-Habib yang lain, mereka itu bukan keturunan Arab, apalagi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu keturunan siapa teman-teman DNA-nya? DNA-nya ini adalah DNA Yahudi Ashkenazi. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi ini tidak ditutup-tutupi, sudah jelas, sudah terang benderang bahwasanya mereka itu sudah mulai stres berat menghadapi yaitu tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi seakan-akan urat malunya itu sudah putus ya teman-teman. Disuruh untuk tes DNA Bahar bin Smith ini alasannya macam-macam. Jadi alasannya itu meminta berapa syarat gitu ya. Syarat pertama adalah meminta untuk membongkar yaitu makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan konyol teman-teman. Ente siapa ya? Keturunan Nabi bukan meminta membongkar makam Rasulullah. Bahkan Raja Arab Saudi saja tidak berani membongkar yaitu makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Nah teman-teman, jadi ini ada video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai hasil tes DNA dan penelitian beliau mengenai Habib-Habib Alawi ini, yang bahwasanya nasabnya itu tidak bersambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba mari kita dengarkan bersama. Yang ada di Saudi, bahkan yang ada di Vatikan. Sebagiannya ada di British Library di Inggris, ada juga di Leiden Library University di Leiden, Belanda. Ini jadi nggak bisa berkutik. Orang yang ngaku cucu Nabi nggak punya data yang valid, itu akan terbongkar. Ditambah lagi DNA hari ini semuanya ditaruh di internet oleh perusahaan DNA. Ada dari ASEC, dari Family Tree DNA, dari Heritage dan lain sebagainya. 180 orang yang tes DNA dari Habib-Habib ini semuanya gagal, bukan keturunan Nabi dan bukan bangsa Arab. Dan ini ilmiah. Jadi bukan hoak. Kalau hoak nggak boleh kita ngomong masalah ini, sesuatu yang belum jelas kemudian kita ungkapkan. Karena ada sebuah ungkapan para ulama yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu khiratun fi hadan nasabis syarifi hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Tidaklah boleh, atau yang bagi seharusnya bagi setiap orang mempunyai kepedulian terhadap nasabnya Rasulullah dan keturunannya, agar tidak sembarang orang bisa untuk mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya kalau orangnya soleh sih yang mengaku turun Nabi semuanya bagus-bagus gitu kan, bukan hanya oknum-oknum 1-2 ya masih wajar. Ini oknumnya kebanyakan, bikin kita curiga, nggak percaya kalau dia turun Nabi. Masa ada turun Nabi yang Kristen? Asegap ada yang Kristen. Kemarin di Jepara Al-Habsyi 31 anak-anak diperkosa. Kemarin di Jombang jadi pengedar narkoba. Di Bekasi Al-Atas tatonya satu badan. Di Banyuwangi bunuhin orang jamaahnya. Bin Yahya di Cirebon merkosa istri orang di Majlis Taklim. Astagfirullah. Lah ini yang begini-begini ini apakah kita membiarkan
Orang membawa-bawa nama Nabi, kemudian memalukan nama Nabi itu sendiri. Wajib hukumnya bapak-bapak. Wajib hukumnya. Wajib apa? Wajib memberitahu kepada orang lain bahwa dia bukan cucu turun Nabi. Agar apa? Agar nama Nabi tidak disematkan pada orang model begitu. Kan terlalu banyak oknumnya. Yang satu caci maki para kiai, caci maki ulama, caci maki polisi, caci maki para pejabat. Nah, RT itu pangkatnya tinggi loh. RT itu mengepalai 40 keluarga. Dia bukan RT acan, berani mencaci maki seorang jenderal. Dalam ilmu sosial antropologi ini nggak masuk akal. Tapi kenapa terjadi? Dia merasa lebih tinggi dari sisi spiritual yang dimanipulasi itu. Dan ini yang kita harus potong, agar saudara-saudara kita tidak dieksploitasi oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia tidak ada ikatan sama sekali dengan Rasulullah. Ini bahaya. Kalau misalnya 99% orang bohong nasab ini itu selalu berbuat baik, tiap ketemu orang, ketemu Pak TNI kasih duit 5 juta nih buat beli sepatu baru, ya kan? Ketemu polisi ini beli peluitan 5 juta, ketemu kiai ini buat beli BHS. Nah yang begitu itu udah suruh malsuin juga nggak apa-apa, membawa nama besar Rasulullah semakin hebat. Ya Rasul, orang yang mengaku cucumu ini luar biasa, sudah kami dicerahkan dengan Islam yang dibawa oleh engkau, kamu punya anak cucu yang ngasih duit melulu begini, kan itu membawa nama besar. Lah ini beda, bawa nama Nabi, datang ke Gus Wildan, minta duit, dikasih uang sedikit, marah-marah. Ini tadi baru ngobrol dengan Gus Wildan. Iya kan, ini contoh ini fakta. Kan ada fakta, ada teori, ada hukum. Ini fakta loh. Sudah jadi teori, bahkan sudah jadi hukum. Bahwa mereka selalu membawa-bawa nama Nabi untuk mengeksploitasi orang yang masih percaya kepada dia bahwa turun Nabi, untuk diambil manfaatnya, baik secara materi maupun secara rohani. Secara rohani, kamu nggak dapat syafaat kalau nggak ikut aneh. Begitu. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah ya, penjelasan dari Kiai Imadun Al-Bantani ini sungguh luar biasa. Ya, bisa menyadarkan pikiran kita, bisa mencerdaskan pikiran kita, yang dimana kita sudah ya, leluhur kita ini sampai sekarang ini kalau kita hitung ratusan tahun dibohongi oleh orang-orang dari klan Ba'lawi ini yang mengaku-ngaku mengatasnamakan sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita teman-teman ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ini sudah menghadirkan Kiai Imadun Al-Bantani yang telah dimana mencerdaskan umat agar tidak terdoktrin, agar tidak dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti ada Habib datang ke Kiai, lalu kemudian meminta uang, udah dikasih uang, ngasihnya sedikit, uangnya dibanting, bang gitu. Astagfirullah. Ya, ini kan sudah mencerminkan akhlaknya ini sangat bertentangan, ataupun akhlaknya ini tidak ada sama-samanya dengan Rasulullah SAW. Jelas bukan teman-teman seperti ini. Ini sama halnya mengotori nasab Rasulullah SAW. La haula wala quwata illa billah. Jadi mau bukti apa lagi, wahai ya teman-teman para muhibbin? Ini malah kiai kita seperti Kiai Rois Am, terus apa namanya itu ketua PBNU juga malah mendukung, malah mengisbat bahwasanya para Habib Alawi ini adalah zuriat Nabi. Aduh, kepiye iki teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman ya, jangan apa namanya tertipu lagi, dibodoh-bodohi oleh mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi. Seperti Bahar bin Smith, di dalam tubuh aneh ini, di dalam tubuh kami, oke lah, kami lah, anak kami, oke lah ya. Yang penting mereka itu mengaku-ngaku. Di dalam tubuh kami ini ada darah suci, darah Rasulullah, darah kakek-kakek kami, darah pejuang. Ini sudah menunjukkan mereka itu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi tidak memiliki bukti sama sekali. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sudahlah ya teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya. Jangan mudah kita itu dibodoh-bodohi, dibohong-bohongi, didoktrin, didawiri, dipalak, dan lain-lain. Nah, oke teman-teman, kita bertemu di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.